Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di Senin awal pekan tentunya. Dan di kebersamaan kali ini kita akan membahas tentang satu tema mengenai kebebasan pers. Dan narasumber kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Bang Riki Susanto selaku Ketua JMSI Bengkulu. Selamat sore Bang. Sore. Kemudian juga ada Bang Yuliandri Harjo Putra MSI selaku pemerhati dari pers ini sendiri. Selamat sore Bang. Sore. Sore, baik. Nah, pemirsa di rumah, kita tahu bahwa kita akan yang namanya memperingati Hari Pers Dunia. Dan tema dari Pers Dunia ini adalah salah satunya yaitu Reporting in the Brave New World, tentunya the impact of the artificial intelligence of the pers, freedom of the media itu sendiri. Nah, artinya berarti media ini punya perlu yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan yang namanya mengeluarkan unek-uneknya tentunya, tapi dalam konteks yang harus ada peraturannya untuk itu. Nah, jadi tidak sembarangan untuk yang namanya memberikan satu informasi ataupun juga satu pendapat kepada masyarakat tentunya. Untuk itu kita akan bahas mengenai kebebasan berpendapat tersebut bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita ke Bang Riki dulu nih, ya kan? Menurut dari Bang Riki sendiri nih, seperti apa yang dimaksudkan dengan kebebasan berpendapat itu sendiri? Terima kasih. Definisinya mungkin luas ya. Artinya kan gini, kita hampir setiap hari lah, apalagi teman-teman di kalangan pers itu menyuarakan kebebasan pers. Ya. Kebebasan pers ini tentu penjabarannya luas sekali. Artinya kan kita melihat dalam beberapa dimensi, kemudian kita kaitkan dengan fenomena hari ini. Gitu. Nah, indeks kebebasan pers kita tahun 2025 itu turun. Gitu. Ya. Dari surveinya, baik dari lembaga luar negeri maupun dari Dewan Pers kita sendiri. Dari dalam negeri kita sendiri. Dari dalam negeri kita sendiri. Artinya ada yang salah tuh, pasti ada yang salah. Nah, sejauh ini tantangan pers itu dalam momentum peringatan Hari Pers Dunia ini ya, tentu semakin luas dalam artian bukan hanya kalau dulu media konvensional itu mungkin tantangannya mungkin ya fisik gitu. Fisik dalam artian ya wartawan diintimidasi, kemudian di lapangan berbagai macam pengalaman kawan-kawan di lapangan wartawan itu kan kekerasan fisik mayoritas begitu kan. Nah, perkembangannya sampai sekarang tantangan itu lebih luas lagi. Ada baik di dalam maupun yang ke depan yang tentu yang kita sebut hari ini tuh ya bagaimana kemudian bukan hanya soal fisik tapi emosional. Kemudian di dunia digital, itu doxing segala macam, itu kan bullying yang sifatnya terhadap wartawan, baik itu yang perempuan, ya itu kawan-kawan yang wartawati itu kan sering jadi sasaran juga. Gitu. Nah, itulah fenomenanya. Ya saya melihat begini, ada dua aspek penting gitu kan. Kebebasan pers itu tidak mungkin terwujud ketika itu hanya komunitas pers saja yang bersuara. Nah, dia harus didukung dengan stakeholder lain. Artinya kan pers itu sebagai pilar demokrasi yang kita kadang-kadangkan hari ini gitu kan. Tapi saya sejauh ini belum bisa menemukan maknanya gitu tentang pers itu sebagai pilar demokrasi karena ruangnya semakin sempit sebenarnya. Ruangnya semakin sempit terutama berhadapan dengan intervensi dengan instrumen lain seperti pemerintahan, terutama instrumen politik. Betul. Nah, pers itu dihadapkan begitu. Dia tidak akan menemukan kebebasannya selama suara itu hanya hadir dari internal. Belum lagi internal ini ada luas lagi gitu. Pers itu eranya sekarang berubah jadi pers industri. Kalau dulu orang mungkin berbicara soal media itu, mendirikan media itu, core-nya media itu kan sebenarnya kan bukan bisnis. Core-nya media itu adalah pengawasan dan informasi publik. Iya. Nah, tapi dalam kemudian ini berubah bentuk, berubah peradaban. Pers kita harus mau tidak mau harus berhadapan dengan industri media. Betul. Nah, inilah tantangan terbesarnya. Antara meja redaksi dengan meja perusahaan itu sebenarnya sulit dipisahkan.
Nah, kita melihatnya begitu. Iya. Nah, apalagi media-media besar, media mainstream seperti kawan-kawan kemarin ya baru kabar terbaru lah. Yang kayak media-media ya banyak apa PHK juga gitu kan. Betul. Kabarnya ada ratusan orang kawan-kawan media. Artinya gini, kematian seorang wartawan atau di PMHK-an seorang wartawan itu bukan hanya soal PHK seseorang, tapi ada insan pers yang kemudian harus tutup aktivitasnya, Betul. yang harus itu hari ini yang tidak mungkin kita bisa lihat karyanya lagi. Artinya kan PHK terhadap seorang wartawan itu bukan seperti PHK terhadap buruh. Iya. Ada aspek lain yang harus dipikirkan. Betul. Saya melihatnya begitu. Tapi mereka harus yang namanya ter-PHK juga dengan hak berpendapatnya tentunya seperti itu. Betul. Ya. Oke, baik. Kita kembali ke Bang Yuliandri nih ya. Nah, seperti apa menurut dari Bang Yuliandri sendiri untuk pendapat tentang kebebasan pers ini sendiri, kebebasan berpendapat yang telah disampaikan oleh Bang Ricky ini sendiri, katanya harus yang namanya bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang berkaitan. Mungkin termasuk ke dalam stakeholder yang dimaksudkan pemerintah, hukum dan sebagainya. Mungkin silahkan. Jadi pers ini mengalami semacam pergolakan. Artinya kita melihat dari 3 orde dulu. Orde lama bagaimana republik ini dijalani dengan sistem demokrasi terpimpin dan liberal. Artinya sebelum kemerdekaan dan ketika kemerdekaan, pers itu adalah pers perjuangan. Iya. Di mana kita mendorong mempropaganda masyarakat melalui media untuk bagaimana merdeka, bagaimana membangun republik ini di awal. Ketika masuk Orde Baru, kita mengalami kekejaman waktu itu. Kebetulan ketika Orde Baru saya masih mahasiswa, bagaimana pers kampus saat itu dibatasi oleh NKKBKK. Oke, berarti saat itu pers ditindas gitu. Ditindas. Baik. Dan memang segala sesuatunya harus terkoneksi dengan pemerintah, harus terkoneksi dengan kebijakan-kebijakan kampus. Ketika Orde Baru, setelah itu kita memasuki Orde Reformasi dan sampai sekarang. Ini bukan kebebasan lagi, sudah freedom of pers, sudah kemerdekaan pers, dan itu dijamin undang-undang. Kita juga kembali ke regulasi undang-undang tadi, ada undang-undang 4099 menjamin kemerdekaan pers, terus ada undang-undang 32 tahun 2003 tentang penyiaran, juga menjamin kemerdekaan pers. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya kami memang belum merasakan. Walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi masyarakat pers ini belum sendiri merasakan masih hal bagaimana tersebut. Ada hantu-hantu politik, ada hantu-hantu kebijakan yang merasa risih ketika kawan-kawan para pelaku praktisi pers ini bersuara kencang. Banyak kawan-kawan diintimidasi, banyak kawan-kawan malah hilang, dihilangkan. Itu yang mengancam. Tapi di luar itu konteks kemerdekaan pers ini ada plus minusnya juga. Dari kacamata kami, terlalu merdeka, terlalu bebas, ada istilah pers kebablasan. Ya, tidak baik juga ya Bang. Tidak baik. Nah, tapi kita punya kode etik, kode etik jurnalistik, kode etik wartawan Indonesia, ada aturan PPMS namanya, pedoman penyiaran media cyber yang kawan-kawan online patuhi. Nah, tetapi itu kembali lagi kepada disiplin-disiplin verifikasi keberpihakan kepada masyarakat, mengedepankan kebenaran itu yang harus dikedepankan juga. Jadi ada new media yang hadir kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Oknum-oknum yang kami melihat itu malah merusak citra pers sendiri. Nah, kita kasihan dengan kawan-kawan yang memang menjunjung idealisme pers, menjunjung idealisme keberpihakan, bagaimana menjaga kode etik. Nah, ini dirusak oleh yang seperti itu. Terkait dengan the brief of The Brief of New World. New World, tema Hari Pers Dunia hari ini itu juga mengedepankan bagaimana keberanian. Bagaimana pers ini lebih berani.
bagaimana pers ini lebih bersuara lebih kencang melalui saluran-saluran media. Ya. Tapi masih harus juga melihat. Betul, ada kode etik dan Kode sebagainya. etik ya, dan Bang, sebagainya, ya. rambu-rambu itu harus diperhatikan. Betul, walaupun kita bebas dalam berpendapat, bebas kebebasan pers yang kita angkat hari ini, tapi kita harus lihat juga seperti apa tentunya untuk kode etik yang dimaksudkan tentunya ya. Baik, kita akan ngobrol lagi nanti, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Brendu TVRI Bengkulu.